bertemu lagi bersama saya Lucy Handayani. Kali ini kita akan membahas mengenai berita. Nah, apa sih itu berita? Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, ataupun penting bagi sebagian besar halayak. Nantinya akan disebarkan melalui surat kabar, radio, televisi, ataupun media online. Nah, berita ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hard news, yaitu berita yang harus segera ditayangkan karena akan cepat basi, seperti berita bencana, berita kriminal, dan cara penyampaian pun harus jelas. Yang kedua ada soft news, yaitu berita penting namun memiliki unsur keseharian seperti berita olahraga. Cara penyampaian pun tidak terlalu keras dan tidak terlalu mendayu-dayu. Yang ketiga ada future news, yaitu berita yang membahas suatu pokok bahasan yang diungkapkan lewat pandangan yang disajikan secara kritis, bersifat tidak mudah basi. Contohnya liputan mengenai kafe yang sedang viral. Selama kafe tersebut ada, maka liputan dapat ditayangkan. Selanjutnya ada format berita dibagi menjadi 12. Yang pertama ada reader, yaitu format berita paling sederhana karena bentuk berita ini hanya terdiri dari lead-in-nya saja yang dibacakan oleh presenter. Berita ini tidak memiliki gambar ataupun grafik. Yang kedua ada voice over, yaitu format berita yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter membacakan tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks isi narasi, namun suara pada gambar dihilangkan. Biasanya sebelum menulis naskah, reporter harus melihat dahulu gambar yang akan ditayangkan. Durasinya pun 20-30 detik saja. Yang ketiga ada voice over grafik. Nah, format berita ini adalah format berita yang lead in dan tubuhnya dibacakan oleh presenter namun tidak memiliki gambar, yaitu hanya saja ada grafik ataupun tulisan. Yang keempat ada sound on tape, yaitu format berita TV yang hanya berisi lead in dan sound on beat dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead in kemudian disusul dengan pernyataan dari narasumber. Selanjutnya yang kelima ada voice over dan sound on tape, yaitu format TV yang memadukan antara voice over dan sound on tape. Lead in dan isi tubuh berita dibacakan oleh presenter, lalu di akhir berita muncul sound on beat dari narasumber sesuai pelengkapan dari berita yang telah dibacakan sebelumnya. Durasinya pun sekitar 60 detik saja. Yang keenam ada package, yaitu format berita yang hanya lead in yang dibacakan oleh presenter, tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang akan ditayangkan begitu presenter selesai membacakan lead in-nya. Selanjutnya ada live on cam, yaitu format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan atau lokasi liputan. Sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporan, presenter lebih dahulu membacakan lead in dan kemudian ia memanggil reporter untuk menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. Selanjutnya ada live on tape, yaitu format berita yang direkam secara langsung di tempat kejadian namun disiarkan tertunda. Jadi reporter merekam dan menyusun laporannya di tempat peliputan dan menyiarannya baru dilakukan kemudian hari. Durasinya disesuaikan namun biasanya lebih singkat daripada live on cam. Selanjutnya ada live by phone, yaitu format berita TV yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Lead in dibacakan oleh presenter dan kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporannya. Namun wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya hanya berbentuk grafis. Selanjutnya ada phone record, yaitu format berita TV yang rekam secara langsung dari lokasi reporter meliput, tetapi penyiaran dilakukan secara tertunda. Format ini sebetulnya hampir sama dengan live by phone, hanya saja teknis penyiarannya yang ditunda. Lalu ada visual news, yaitu format berita TV yang hanya menayangkan rolling gambar-gambar yang menarik dan dramatis. Presenter cukup membacakan lead in dan kemudian disusul visual yang ditayangkan tanpa tambahan narasi apapun, seperti apa adanya. Format ini biasa dipilih jika gambarnya menarik dan memiliki natural sound yang dramatis. Selanjutnya ada vox pop, yaitu bukan format berita namun digunakan untuk melengkapi format berita saja. Biasanya diisi
komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu tertentu. Jumlahnya sekitar 4-5 orang yang diwawancarai. Sekian penjelasan mengenai berita. Sampai jumpa. See you next time.